Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau bahas keterampilan ketiga dari The Culture Code ya, membangun tujuan bersama atau establish purpose. Kita sering mikir tujuan itu kayak datang tiba-tiba gitu aja ya, kayak wah dapet ilham, tapi sumber Anda ini bilangnya beda nih. Iya, benar. Sumber ini ngelihatnya tujuan itu sesuatu yang dibangun. Lewat apa? Lewat sinyal, lewat cerita, yang jelas dan diulang-ulang terus. Oh jadi bukan mistis gitu ya? Kayak Anda pernah lihat burung jalak nggak? Yang terbang rame-rame formasinya rumit banget. Pernah. Yang kayak awan bergerak itu kan? Iya. Nah, itu kan mereka geraknya barengan bukan karena telepati, tapi katanya sih tiap burung itu fokus aja sama sinyal dari 6 atau 7 burung paling dekatnya. Gila ya? Benar banget. Dan ternyata, kelompok manusia yang sukses itu mirip-mirip gitu cara kerjanya. Mereka menciptakan apa yang sumber ini sebut lingkungan bertujuan tinggi atau high purpose environments. Lingkungan bertujuan tinggi. Maksudnya gimana tuh? Pasang poster motivasi gitu? Bukan itu. Lebih ke mengisi lingkungan kerja, gitu ya, dengan semacam penanda atau beacon. Sederhana aja tapi jelas. Yang terus-terusan ngingetin kita, oke, kita sekarang di sini nih, tujuannya ke sana loh. Intinya sih cerita. Cerita tentang kelompok kita diulang terus, sampai semua orang benar-benar dapat ceritanya. Oke. Cerita yang diulang. Nah, ngomongin tujuan yang kuat, ada contoh klasik banget nih dari sumber Anda soal krisis Tylenol Johnson Johnson tahun 88. Itu kan parah banget ya? Iya, parah banget. 7 orang meninggal karena kapsul Tylenol diracuni sianida. Kacau balau situasinya waktu itu. Putusan segede itu. Narik semua produknya kan? Betul. Kuncinya ternyata ada di dokumen lama mereka. Namanya Credo. Cuma 311 kata, ditulis tahun 1943 loh. Wow, udah lama banget. Isinya apa emang? Isinya itu ngejelasin prioritas tanggung jawab perusahaan, dan yang nomor 1 itu dokter, perawat, pasien, ibu dan ayah. Pokoknya semua pengguna produk. Jelas banget. Jadi, karena kredo itu, Iya. Makanya waktu CEO-nya, James Burke, mutusin narik 31 juta botol Tylenol, itu nilainya 100 juta dolar waktu itu. Dan FBI sama FDA malah awalnya nggak nyaranin loh. gila, gede banget risikonya. Banget. Tapi buat Burke, keputusannya jadi terasa lugas. Bukan gampang ya, tapi jelas arahnya. Karena kredo itu, kompasnya kuat banget. Dan hasilnya, Tylenol bisa bangkit lagi. Ini nunjukin kalau tujuan kuat itu sering akarnya justru di prinsip yang jelas, bukan cuma visi muluk aja. Gitu ya. Jadi, dokumen sederhana gitu bisa jadi jangkar yang kuat banget. Nah, sumber ini juga bedain dua cara mimpin berdasarkan tujuan. Ada yang buat kecakapan atau proficiency, ada yang buat kreativitas. Apa tuh bedanya? Nah, ini penting nih. Kalau mimpin untuk kecakapan, tujuannya itu keandalan, presisi. Gimana caranya tugas penting bisa dikerjain dengan standar tinggi, konsisten, sama terus tiap saat. Kayak mesin yang bagus gitulah. Oke, contohnya gimana? Contohnya Danny Meyer dari Union Square Hospitality Group. Dia punya urutan prioritas yang jelas banget. Nomor 1 kolega, baru nomor 2 tamu, terus komunitas, pemasok, terakhir investor. Dia juga pakai slogan-slogan pendek atau heuristics, semacam panduan praktis gitu ya. Heuristics, kayak gimana tuh? Misalnya, loving problems. Jadi kalau ada masalah, ya dicintai, dihadapi, dipecahin bareng. Atau finding the yes. Cari cara bilang ya ke permintaan tamu sebisa mungkin. Ini kayak ngebangun mercusuar. Sinarnya terang, stabil, arahnya jelas banget. Oh, oke, kayak mercusuar. Ada contoh lain? Ada. Tim hoki Universitas Quinnipiac. Mereka punya prinsip 40 for 40. Intinya, tiap pemain harus usaha maksimal buat back-checking, lari balik bantu pertahanan sebanyak 40 kali tiap game. 40 kali, banyak banget. Iya, padahal mungkin cuma 1 atau 2 kali aja dari 40 itu yang benar-benar ngubah hasil pertandingan. Tapi itu jadi identitas mereka. Standar tinggi yang kelihatan jelas di lapangan. Itu contoh bagus buat kecakapan. Oke, jadi kecakapan itu kayak mercusuar, standar jelas, keandalan. Nah, kalau yang kreativitas gimana? Pasti beda banget ya tujuannya. Beda banget. Kalau kecakapan itu jelas dari titik A ke titik B, nah, kreativitas itu tujuannya ke X.
Sesuatu yang baru, belum jelas bentuknya apa, belum ada petanya. Menuju X. Contohnya siapa nih? Ed Catmull di Pixar, itu contoh utamanya. Fokus Catmull itu bukan nyari satu ide film yang brilian gitu aja. Tapi, dia fokus ngebangun sistem yang bisa ngelola banyak ide, termasuk ide yang awalnya jelek atau gagal. Sistem ya, bukan orangnya. Sistemnya, kayak sesi brain trust mereka, tempat para sutradara saling kasih kritik jujur tapi membangun. Atau dailies, pas mereka nonton hasil kerja harian bareng-bareng. Tujuannya yaitu, ngolah ide, nemuin masalah lebih awal. Catmull juga kasih otonomi ke tim kreatifnya. Bilang kayak, oke, idenya udah ada. Sekarang terserah Anda ngembanginnya. Terus gimana? Dia ngelindungin timnya? Kan kalau bikin sesuatu yang baru pasti banyak tekanan. Nah, itu dia. Dia ngelindungin mereka dari tekanan luar, terutama di fase awal pengembangan ide. Misalnya tekanan finansial atau jadwal yang ketat banget. Ide-ide yang mungkin awalnya kelihatan jelek atau aneh, dikasih ruang buat tumbuh dulu. Buat eksperimen tanpa buru-buru dihakimi atau dimatiin. Ini lebih kayak jadi sponsor ekspedisi gitu loh. Sponsor ekspedisi. Iya, nyediain peta kasar, kasih bahan bakar cukup, terus kasih perlindungan kalau ada badai dari luar. Dia percaya sama prosesnya. Menarik banget. Dan itu berhasil ya waktu Pixar ambil alih Disney Animation. Kan Disney Animation lagi terpuruk waktu itu. Berhasil banget. Catmull dan John Lasseter menerapkan sistem mirip Pixar di sana. Tim yang dipakai, ya tim yang sama yang sebelumnya dianggap gagal. Tapi dengan sistem baru, otonomi dan perlindungan itu, mereka bisa bikin film kayak Tangled, Frozen, Zootopia. Luar biasa kan? Itu nunjukin kekuatan sistem yang fokus ke proses kreatifnya. Beda banget ya pendekatannya, mercusuar buat kecakapan sama dukungan ekspedisi buat kreativitas. Oke, jadi dari semua ini apa nih tips praktisnya buat kita yang mau bangun tujuan di tim atau proyek kita? Ada 3 poin utama sih dari sumber ini. Pertama, tentukan prioritas Anda. Jangan banyak-banyak, maksimal 5 lah. Terus urutin mana yang paling penting, kayak si Danny Meyer tadi. Jelasin kenapa urutannya gitu. Oke, tentukan dan urutkan prioritas. Kedua, komunikasikan prioritas itu. Dan ini penting, komunikasikan jauh lebih sering dan lebih jelas dari yang Anda kira perlu. Ada studi menarik nih disebutin di buku. Eksekutif ditanya, mereka kira 64% karyawan tahulah 3 prioritas utama perusahaan. Kenyataannya, pas ditanya ke karyawan, Berapa? Jangan-jangan dikit? cuma 2%. Astaga, jauh banget ya gapnya 64% dikira, nyatanya cuma 2%. Iya. Makanya, jangan pernah berasumsi orang udah ngerti. Ulangi terus-menerus prioritas itu. Lewat cerita, lewat metrik yang diukur, lewat keputusan-keputusan kecil sehari-hari. Harus konsisten banget sinyalnya. Oke, ulang terus-menerus komunikasinya. Lalu yang ketiga. Ketiga, sadari dulu Anda lagi mimpin buat apa. Mau ngejar kecakapan atau kreativitas? Karena pendekatannya beda kan? Kalau kecakapan, ya kasih peta yang jelas, standar tinggi, bangun mercusuar itu. Kalau kreativitas, ya kasih dukungan ekspedisi, kasih otonomi, kasih perlindungan. Jangan salah pilih pendekatan. Sip. Jadi jelas banget ya, bangun tujuan itu bukan cuma soal pidato motivasi setahun sekali. Bukan sama sekali. Ini kerjaan sehari-hari. Menciptakan kejelasan lewat sinyal-sinyal kecil yang konsisten. Lewat cerita bareng yang kuat, yang benar-benar nuntun tindakan nyata. Iya, tindakan nyata sehari-hari. Oke. Kejelasannya itu yang penting. Betul sekali. Nah, ini buat penutup, mungkin ada pemikiran nih buat Anda bawa pulang. Kalau Anda mau bikin tujuan tim atau proyek Anda, katakanlah 10 kali lebih jelas dari yang sekarang, apa ya satu hal kecil aja yang bakal Anda lakuin beda besok, sinyal apa yang bisa Anda perkuat, atau cerita apa yang bisa mulai Anda ulang biar semua orang tetap bergerak ke arah yang sama. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya.